Nah, kalau yang Iya, betul selling saya betul. belum pernah ada yang berani bikin tool seperti itu, yang Iya iya iya. Nah menjanjikan selling itu. iya, makanya Mungkin heeh. iya. Nah, eee, memang agak lucunya itu saya menjual produk yang sudah dijual di website diratakan. Dan kebetulan memang waktu itu Mas Opandi sendiri yang nanya, "Mas memang udah terjual berapa?" Ya nggak banyak sih Mas, baru 4.000 4.000 closing, cuma dia memiliki omset yang lumayan Mas. Kita pernah kopi darat kan. Nah itu dia cerita kalau pendapatan dari blog wallpaper, baik menggunakan AdSense dan apa namanya, jenis-jenis iklan yang lain ya seperti Mhm. macam-macam lah ya. Iklan Nah itu baris atau semacamnya gitu ya? ya kurang lebih seperti itu. Ada yang apa namanya, iklan penerbangan dan lain apa wisata segala macam gitu ya. Travel seperti itu. Intinya, Nah itu space iklan menghasilkan. gitu kan? Ya pokoknya space iklan itu bisa menghasilkan dari 50 blog itu sekitar 130-an juta Oh, satu bulannya. berarti traffic-nya tinggi 130-an. juga itu? Iya, dan dia menggunakan itu Mas, menggunakan apa, server sendiri Mhm. dan cost itu betul-betul besar sekali setiap bulan harus dia bayar, karena memang pendapatannya juga lumayan, seperti itu. Berarti Nah kan kemudi ini, awalnya, berangkat dari kegelisahan banyak orang kan sebenarnya. Kegelisahan para blogger itu kan. Mereka di mana ya ya mereka, ya. bikin konten itu, apa namanya, lama-lama juga capek kan pastinya. Iya Capek, terus iya kemudian, bingung mikir mau bikin apa lagi atau gimana gitu kan. iya iya. Karena memang Kadang-kadang tujuannya kan AdSense ya. kadang-kadang niche-nya udah dapat nih, oh blognya niche-nya ini, tapi ketika mau melanjutkan bingung atau mungkin Iya iya stuck iya. atau apa namanya, kok sekarang istilahnya mungkin kreator burnout kok yang istilah di YouTube itu. Iya 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 Jadi iya. mereka sudah, lelah atau bagaimana gitu. Nah, ilmu website ini dibuat untuk, menjadi solusi bagi kegelisahan para konten kreator, terutama Iya betul blog betul. ya, blog. Iya betul, Dan terutama blogger sekarang ya. mungkin, malah untuk niche lain selain apa namanya, AdSense blog ke toko online juga bisa, barangkali mungkin ke yang lain, intinya kan yang masih berhubungan dengan artikel itu ya. Iya betul betul betul. Nah, intinya masih berhubungan dengan artikel. Nah, Mas Loka sendiri udah ada berapa produk diratakan? Ya, sebetulnya saya sudah mengajukan 3, cuma yang baru keterima ini 1. Satu ya? Jadi sebelumnya kan gini Mas, saya tuh bekas dosen ya di Universitas Pakuan. Jadi Mmm, waktu itu produknya tutorial, tutorial. Nah, mhm, alhamdulillah website itu kan memang sudah ada apa namanya, member yang loyal begitu. mhm. Alhamdulillah. Jadi kalau setiap kita ngeluarkan tutorial itu eh lumayan banyak begitu, apa sellingnya lumayan banyak kalau dijual langsung di website. Nah, eh, memang agak lucunya itu saya menjual produk yang sudah dijual di website diratakan. Dan kebetulan memang waktu itu Mas Opandi sendiri yang nanya, Mas memang udah terjual berapa? Ya nggak banyak sih Mas, baru 4.000 closing, cuma siapa tahu diratakan lebih banyak lagi gitu. Ya melebarkan Begitu. sayap gitu kan? Iya iya iya, betul betul. Nah, makanya cocok nih memang kalau untuk software diratakan. Kalau tutorial sendiri saya jual di website sendiri gitu Mas. Kalau produk tutorial memang banyak, tapi kalau diratakan yang diterima baru 1. Oke. Kalau di, Eh, platform ratakan terbaru ini udah ada posting baru satu itu aja atau ada yang lain? eh, baru 1 itu Mas, tapi rencananya akhir bulan ini akan ada satu eh, apa namanya, salesbot, Instagram salesbot. Jadi Mhm. bukan Instagram yang apa, ada beberapa saya lihat diratakan itu produk produk Instagram bot, cuma kita agak beda gitu. Jadi lebih ke sellingnya begitu. Oh, Bukan untuk menaikkan traffic, bukan untuk menaikkan follower, bukan untuk lebih ke apa ini ya, namanya, sales ya, ya lebih ke penjualan langsung. penjualan langsung. Jadi ya, Penjualan karena kan langsung itu berarti model Instagram yang dia itu direct selling ya berarti ya? ya betul 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 betul. Betul. Karena gini Mas,
Ini yang mungkin belum dijamah oleh produk digital creator lain, karena persepsi kita selama ini kan, kalau memang dulu itu awal-awal adanya sosial media itu kan sharing dulu baru selling gitu kan, sharing dulu baru Karena selling. Tapi kebanyakan tools diratakan yang berhubungan dengan Instagram itu rata-rata untuk konten marketing, untuk keperluan konten marketing. Jadi iya, orang betul, bikin betul. konten atau sharing apa, kemudian dengan tools tersebut bisa jadi lebih enak atau bagaimana seperti itu. Nah kalau yang Iya, selling betul, saya betul. belum pernah ada yang berani bikin tools seperti itu, yang Iya, iya, iya. Nah, menjanjikan selling itu. iya, makanya Mungkin iya. Ya memang itu. Jadi begini, ide awalnya ini jadi di luar dari Autoblog nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ide awal dari Instagram Salesbot ini seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi banyak produk digital creator itu yang masih memiliki persepsi kalau pengguna akun Instagram itu fokus ke sharing. Setelah follower naik, baru dia bisa selling begitu. Nah, di tools ini, jadi bisa dibilang ini akun yang mirip-mirip dengan spamming ya, karena memang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh tools ini sebetulnya hanya mengirim komentar begitu, mengirim komentar, dan sebagian ada yang direct message. Cuma dengan apa istilahnya, etika begitu, dengan etika. Jadi kita buat, meskipun itu bot, tapi kita buat semanusia mungkin dari penggunaan pemilihan kata-kata segala macam. Jadi hanya sekedar tools yang pada akhirnya ya mungkin orang akan mengatakan itu adalah spamming, tapi spamming itu kan sebetulnya apa yang dibicarakan di misalkan ada satu postingan di Instagram, apa yang dibicarakan di Instagram, kemudian ada yang komennya tidak sesuai dengan isi dari postingan Instagram, kan gitu kalau spamming itu kan, kadang jualan segala macam. Nah ini lebih semacam menawarkan yang sesuai dengan isi dari postingan. Jadi ada semacam algoritma sendiri yang membedakan lah begitu antara Salesbot ini dengan spamming yang lain begitu. Intinya sih sama-sama spamming sih. Di landing page ada tertera bahwa akan ada update sesuai dengan request user begitu kan? Iya, betul. Nah, ini berarti produk terus berkembang terus ya? Iya, betul. Berkembang terus berarti ada istilahnya apa ya? Akan terus dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan user seperti itu ya? Iya, betul. Nah, berarti after sales-nya oke dong ini. Oke banget Mas. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada user yang meminta uangnya dikembalikan. Karena memang sebenarnya begini ya, ini masukan juga untuk produk digital creator. Jadi ketika melaunching software diratakan, itu jangan seolah-olah seperti hit and run. Jadi sudah dipasang udah tinggalkan begitu ya. Istilahnya apa ya? Hit and run kalau kita sebut. Iya, betul. Ya, hit and run. Nah, ada beberapa kreator yang memang kita ban dari ratakan karena melakukan hal tersebut, hit and run, dan kadang-kadang nggak cuma sekali 2 kali gitu langsung kita ban. Oh gitu. Iya. Karena memang merugikan yang beli. Customer ya. Iya, betul. Tapi paling enggak ini untuk info untuk bayar Autoblog ke depannya ini. Jadi ke depannya ilmu website Autoblog itu memang akan ada fitur-fitur baru yang memang sebelumnya sudah di-request oleh user. Seperti itu. Nah, tapi paling enggak akan keluar ilmu website Autoblog versi 2 yang memang itu betul-betul berbeda dari ilmu website Autoblog. Berbedanya lebih seperti lebih seperti ke multi user seperti itu, dan fitur-fitur yang diminta oleh user bayar sebelumnya itu insya Allah akan ada di Autoblog versi 2 ini. Untuk pembeli yang sebelumnya nggak usah bayar, cuma untuk yang baru mungkin kita akan apa harganya begitu ya. Seperti karena akan ada satu tambahan fitur yang tadinya mau saya pisah. Nah, kemudian akan jadi ini proses mempercepat indeks itu. Apa itu nama toolsnya tuh, saya agak lupa juga tuh. Soalnya ada sempat beberapa
buyer yang dia menggunakan pihak ketiga untuk mempercepat indexingnya sampai iya. bisa itu 20.000 indexing per hari itu Mas. Nah itu akan ada di website Autoblog insyaallah. Mantap, 20.000 indexing per hari. Itu satu website ya itu? Iya, satu website ya. Satu website. Nah, misal kalau ada yang minta update tapi mungkin fitur yang diminta itu nggak relevan dengan tujuan utama dari ilmu website Autoblog pertama kali dibikin, apakah juga mau dibikinkan update-nya seperti itu? Oh nggak gini sih, jadi beberapa permintaan dari user itu kita sortir terlebih dahulu ya. Maksudnya apakah itu betul-betul perlu untuk dibuat begitu ya. Yang jelas ketika berhubungan dengan seperti hal yang memperbaiki SEO dari hasil postingan, nah itu kita akan buat gitu. Karena memang selama ini fitur-fitur yang di request itu lebih kayak memperbaiki SEO hasil dari konten yang dibuat oleh Autoblog sih pas begitu. Gak jauh dari situ sebetulnya. Misal Google update nih algoritmanya untuk yang SEO, berarti Autoblog juga mesti update kan ya? Kita lihat dulu, maksudnya update-nya sejauh mana. Tapi paling nggak kita akan mengikuti sih. Ya, kita akan ikut sih sebetulnya. Mungkin cukup sekian Mas. Terima kasih buat sharingnya hari ini. Mungkin kalau ada kesempatan besok kita bisa berjumpa ya Mas ya. Siap. Oke, Pak Mas. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke, itu tadi adalah sesi ngobrol bareng saya dengan Mas Luka Duyantara, kreator dari ilmu website Autoblog. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari perbincangan ini, yaitu adalah pentingnya after sales bagi pemilik produk, dan itu akan membangun sebuah semacam fanbase atau mungkin list yang ibaratnya loyal seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Solahuddin dari tim Ratakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.